Halo kaum rebahan, Ogenki desu ka? Gimana kabarnya? Masih setia menanti bogoman dahsyatnya Pak Le Donli? Sama, saya juga. Setelah 1 tahun yang lalu di tahun 2022, Pak Le Donli sukses melanjutkan sequel dari film The Outlaws dengan judul The Roundup. Kini sequel ketiganya pun sudah hadir kembali dengan judul The Roundup No Way Out. Dan di film ketiganya kali ini masih dengan cerita yang sama. Pak Le Donli masih menjadi seorang polisi yang badas, memburu, menangkap, dan membogem semua penjahat dengan tinjunya yang sangat jos gandos kotos-kotos. Yowes, ben gak kakean cangkem, silahkan siapkan cemilan dan ngumbenya dulu. Posisikan rebahan kalian se-PW mungkin. Dan ini dia The Roundup No Way Out. Film dibuka dengan beberapa begundal Yakuza yang sedang menyiksa seorang polisi di sebuah galangan kapal. Ternyata polisi ini ditangkap karena ketahuan mengintai mereka para Yakuza yang sedang menyelundupkan pil narkoboy dari Jepang ke Korea atas perintah Jo Sung-chul. Dia adalah bandar pil narkoboy di Korea yang sudah lama berpartner dengan para Yakuza Jepang. Dihandle oleh tangan kanan kepercayaannya yang bernama Tomo. Dan karena tidak ingin bisnis haramnya terendus, Sung-chul pun dengan kejamnya membunuh sang polisi itu. Lalu kita beralih ke pusat kota yang saat itu sedang terjadi aksi premanisme oleh beberapa begundal. Mereka menganiaya warga sekitar untuk pamer kekuatan. Bahkan satpam yang ada di sana pun tidak bisa berkutik melihat aksi premanisme tersebut. Namun tiba-tiba dari arah kerumunan datanglah sang jagoan kita, Sukdo, si pawangnya para begundal dan gangster yang ada di Korea. Yang sudah tentu kalau Pak Le kita yang satu ini sudah turun tangan, gak akan ada satu penjahat pun yang bisa selamat dari bogemannya. 위험해. 너 말이야. 빨리 빼주세요. 출근해야 되니까. 경찰. Setelah berhasil mengatasi para preman pasar, Sukdo dengan tim barunya di kantor kepolisian pusat agak sedikit melakukan guyonan untuk sembari menunggu tugas yang akan diberikan. Ada atasan Sukdo yang bernama Jang Taiso, tangan kanan kepercayaannya yang bernama Kim Manjai, dan beberapa rekan lainnya. Tidak lama kemudian setelah guyon, tiba-tiba ada perintah yang meminta tim Sukdo untuk menangani kasus bunuh diri yang baru saja terjadi, di mana korbannya adalah seorang wanita yang diketahui melompat dari gedung hotel dengan alasan yang belum jelas. Dan tim Sukdo saat itu hanya menemukan sebuah petunjuk kalau wanita tersebut baru saja pulang dari sebuah bar, yakni Klub Orange. 동서는 근처 CCTV 역추적. 술 마신 거 말고는 타살로 보일 만한 클럽 오렌지? Namun setelah diotopsi ternyata wanita tersebut bukan tewas karena bunuh diri. Ternyata diketahui wanita tersebut tewas karena henti jantung yang diakibatkan oleh narkoboy jenis hyper. Yang mana pil hyper ini sedang marak-maraknya beredar di Korea dan sudah banyak sekali merenggut nyawa para remaja. Dan yang mengejutkannya lagi, Sukdo mencurigai kalau sebenarnya wanita tadi bukan melompat dari atas gedung, tapi dilempar oleh seseorang setelah ia meninggal akibat narkoboy itu. Yang berarti menurutnya kasus ini adalah sebuah pembunuhan. 사망한 후에 누군가 던졌다. 세요. 중독성도 헤로인만큼 강하다 보니까. Malam harinya Sukdo dan juga Kim mendatangi Klub Orange mengandalkan kenalannya, kita sebut saja si Kacamata, untuk bisa memasukkan mereka ke dalam klub demi mencari informasi. Namun karena pihak keamanan tersebut tidak kenal dengan Sukdo, ia pun mencoba menghalanginya untuk naik ke atas. Yang akhirnya Sukdo pun harus mengandalkan bogemannya, mak klepak motiar kono. Setelah naik ke lantai VIP, Sukdo pun langsung mendapati dua pemuda yang sepertinya sedang bertransaksi narkoba yang selama ini ia cari-cari. Tanpa basa-basi, Sukdo lantas mengikuti mereka ke toilet. Dan setelah salah satu dari pemuda itu pergi, ia pun menjewer satu pemuda lagi yang malah ngeyel saat diminta baik-baik untuk menyerahkan narkoba yang ada di tangannya. 본부에 연락하고 이 새끼 마약이야.
Tidak berselang lama, Sukdo lantas belak-belakan masuk ke room pemuda yang satunya lagi untuk meminta sisa narkoba yang ada pada mereka. Namun tiba-tiba si gembul yang sudah digaplok oleh Sukdo di bawah tadi malah kembali menghampirinya dan hendak membalas bogemannya. Namun akhirnya si gembul pun harus kembali merasakan dahsyatnya bogeman Sukdo. Mak klepak malah turu. Tidak puas dengan bukti narkoboy, Sukdo juga menghampiri pemilik klub tersebut yang bernama Lee Sang-chul untuk dimintai keterangan. Namun karena Lee Sang-chul ini malah ngelawan, terpaksa Sukdo pun agak memakai sedikit kekerasan. Beralih di tempat lain dengan Jo Sung-chul yang saat itu sedang bertemu kliennya dari Cina yang hendak membeli narkoboy hyper dari mereka. Dimana si botak ini bersama atasannya, kita sebut saja Mei Mei, bersedia membeli sebanyak mungkin stok pil hyper yang dimiliki oleh Sung-chul. Karena diketahui Sung-chul sendiri ternyata menjual pil hyper jauh lebih murah daripada harga aslinya di Jepang. Dan tawaran itu pun disanggupi oleh Sung-chul dengan berjanji akan menyediakan 20 kg pil hyper kepada Mei Mei. 계약금입니다. 도시 정리. Sementara di kantor kepolisian, Sukdo masih mencoba mengorek informasi asal-muasal pil hyper dari Sang-chul, si pemilik klub Oren. Namun bukannya nurut, Sang-chul malah ngelawan dan tidak mau memberikan informasi tersebut. Yang akhirnya, Sukdo pun terpaksa memakai cara lama untuk mendapatkan informasi. Mak kelepak, Sang-chul pun melu turu. 펀치가 많이 꼈네. Setelah terkena bogeman, Sang-chul lantas memberikan semua informasi yang ia tahu tentang asal-usul pil hyper. Sang-chul mengatakan kalau dia mendapatkan pil tersebut dari seorang tamu VIP yang bernama Hiroshi, di mana Hiroshi ini diketahui tinggal di daerah Incheon. Dan dengan bermodalkan informasi tersebut, Sukdo dan timnya pun mulai memburu Hiroshi. 오케이. 야, 얘 데리고 가. Namun untuk mengetahui lokasi pasti Hiroshi, Sukdo dan juga Kim mengunjungi rumah seorang bandal pil hyper dengan bantuan si kacamata untuk memastikan siapakah sebenarnya si Hiroshi ini. Kedatangan Sukdo ke sana pun membuahkan hasil saat ia menemukan pil hyper yang wanita ini sembunyikan. Karena sudah tidak bisa mengelak, wanita yang dipanggil Jung ini pun memberitahukan kalau memang ia benar-benar mendapatkan pil hyper tersebut dari Hiroshi. Namun yang lebih mengejutkannya, ternyata pil itu Hiroshi sendirilah yang membuatnya atau memproduksinya. Ditambah lagi ternyata Hiroshi adalah seorang yakuza yang sangat berbahaya. 히로시? 좀 깡패라던데? 야쿠자. 히로시. Sementara itu tim Sukdo yang sudah sampai di kediaman Hiroshi pun langsung mendapatkan serangan darinya dan juga temannya. Kebrutalan Hiroshi dan rekannya pun membuat tim Sukdo sangat kewalahan. Namun karena mereka adalah polisi yang terlatih, akhirnya ia pun berhasil diringkus. 뭐야 이거? Setelah berhasil meringkus Hiroshi dan rekannya Jang, atasan Sukdo langsung mengabarinya untuk segera membawa Hiroshi ke kantor dengan bukti narkoboy 20 kg. Namun saat sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh seseorang. 내가 올라가서 앉아. 여보세요. 뭐 있겠구나요. Setelah mobil tim Sukdo rungkat, para orang-orang bertopeng itu pun lantas mencuri 20 kg pil hyper yang ada di tangan mereka. Dan ternyata orang-orang yang mencuri pil hyper tersebut adalah Jo Sung-chul sendiri dalang dibalik penyebaran narkoboy di Korea. Namun entah kenapa, ia membunuh rekannya sendiri si Hiroshi yang juga sebagai pembuat pil hyper tersebut. Dan bahkan Sung-chul juga mendatangi tangan kanan Tomo untuk mengancamnya agar tidak memberitahukan kepada atasan mereka, pihak Yakuza Jepang, kalau dialah yang telah mencuri pil hyper dan akan dijual kepada Mei Mei pembeli dari Cina. 이치료 회장이 알게 되면 우리 전부 다 죽어. 모르게 해 그럼.
Beralih dengan Sukdo yang saat itu sedang mengunjungi rekannya di rumah sakit, tiba-tiba ia kedatangan tamu dari Polsek Cabang Timur yang bernama Hwang Donggu, di mana tim Sukdo yang menemukan sepucuk pistol di rumah Hiroshi akhirnya menguak siapa polisi yang telah terbunuh di awal film tadi, yang ternyata polisi tersebut adalah atasan mereka. Donggu lantas bertukar informasi tentang pil hyper yang selama ini mereka ketahui, yang ternyata Polsek Cabang Timur sejak 3 tahun yang lalu sudah mengejar dalang di balik penyebaran pil tersebut. Namun 1 tahun ke belakang, entah kenapa mereka bisa kehilangan jejak para yakuza yang mengedarkan pil hyper di Korea. Dan untuk memastikannya, Sukdo pun meminta Donggu untuk mempertemukan dirinya dengan detektif yang menangani kasus tersebut di Polsek Timur. 따로 하시다가 야쿠자 애들하고 좀 얽힌 것 같습니다. 이거 담당 형사가 누구야? Keesokan harinya saat Sukdo sudah di Polsek Timur, ia pun langsung menemui sang detektif tersebut. Namun ternyata detektif yang ada di Polsek Timur itu rupa-rupanya adalah Jo Sung Chul. Ya, akhirnya semua pun jadi jelas kenapa mereka bisa gagal menangkap pengedar pil hyper di Korea 3 tahun yang lalu. Semua itu karena dalang di balik penyebaran pil hyper tersebut adalah oknum dari pihak kepolisian. Dan karena Sung Chul tidak ingin terendus, tentu ia berdalih tidak menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Sukdo mengenai pil hyper. 그쪽 담당 사건도 아닌데. 왜요? 예민하시네. 예, 수고하십시오. Dan karena Sukdo tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Sung Chul, ia pun pergi ke informan selanjutnya yang dimiliki oleh Donggu yang bernama Corong. Namun saat Sukdo mencoba bertanya baik-baik kepada si Corong, ia malah ndablek dan ngelawan, yang akhirnya Corong pun kena tampol sampai kelenger mak kelepak. 자꾸 까불지 말고 이거 좀 빨리 타. 아이씨. Setelah kena tampol, Corong lantas memberikan semua informasi yang ia tahu tentang pembawa pil hyper. Corong memberikan sebuah nama dan foto yang disinyalir ialah pembawa pil hyper dari Jepang, yakni si Tomo, tangan kanan Sung Chul. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Sukdo dan timnya pun langsung bergerak mencari Tomo. 왼쪽이 통로예요. Sementara di tempat lain, pimpinan tim Yakuza yang bernama Ichijo dan seluruh anak buahnya datang ke Jepang karena mendengar pil hyper mereka yang dicuri sebesar 20 kg senilai 300 miliar dicuri oleh Sung Chul. Ia pun segera mengirim anak buahnya yang bernama Ricky untuk menyisir seluruh Korea dan mengambil kembali narkoboy mereka. Kedatangan pimpinan Ichijo ke Korea pun membuat rencana Sung Chul jadi berantakan karena transaksinya dengan pihak Cina yakni Meme akan terancam gagal. Bahkan Tomo yang membawa pil hyper tersebut pun kabur entah kemana karena Ricky sang algojo Yakuza mulai memburu mereka dengan sangat brutal. Sementara itu Sukdo bersama timnya menuju ke sebuah klub malam dipandu oleh Corong untuk mencari Tomo. Namun saat Sukdo masuk ternyata ia tidak bisa menemukan Tomo dan hanya melihat beberapa anak buahnya. Sukdo yang mencoba bertanya baik-baik pun malah diabaikan oleh seluruh anak buah Tomo yang ada di sana. Yang akhirnya perkelahian pun pecah di klub tersebut. 야, 토모 어디냐고? 때리지 말라니까. 형. Di tempat lain ternyata Tomo sendiri saat itu sangat panik bukan main karena para Yakuza memburu mereka. Ia dan rekannya pun segera membawa semua uang yang mereka miliki dari hotel. Namun naas, ternyata Ricky sudah berada di sana. 야, 그슬이 하얗게 따세요. 우리가 가야겠으로. Dan ketika Tomo hendak dibawa oleh Ricky untuk dieksekusi, tidak sengaja Sukdo yang melintas di parkiran pun melihat Tomo yang ada di dalam mobil. Tanpa pikir panjang, Sukdo lantas mencoba menghentikan para Yakuza itu agar tidak kabur. Namun sayangnya, Sukdo harus kehilangan Tomo dan para Yakuza. 야, 만지야, 차빼! 쟤매에 대해서 가서.
Setelah Tomo tewas di tangan Riki, Sugdo lantas mencoba mengorek semua informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam penyebaran pil hyper dari salah satu anak buah Tomo, kita panggil saja Yang Hu. Namun karena Yang Hu bukan orang lapangan dan hanya bertugas di tim produksi, ia pun hanya bisa memberi sedikit informasi kalau sebenarnya ada mitra dari Yakuza yang selama ini adalah dalang dibalik penyebaran pil di Korea, yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Jo Sung Chul. Dan berkat runtutan sedikit informasi dari Yang Hu, Sugdo akhirnya mulai mendapatkan sedikit gambaran dari manakah mereka akan memulai untuk menangkap semua penjahat-penjahat ini. 한꺼번에 다 잡으면 돼. 나쁜 놈들은 잡아야 돼. Sementara itu salah satu rekan Sung Chul lantas mencoba mencari di manakah si Tomo menyembunyikan pil hyper 20 kg-nya sebelum ia tewas di tangan Riki. Namun naas, ternyata Riki sendiri dan juga Yakuza lain yang juga mencari pil tersebut sudah berada di sana, yang akhirnya anak buah Sung Chul pun harus tewas. Setelah kehilangan 20 kg narkoboynya, Sung Chul lantas menghampiri Mei Mei untuk meminta tambahan waktu dan tetap membeli pil hyper tersebut darinya. Namun anak buah Mei Mei, si botak, nyatanya tidak sabar dan langsung menampar Sung Chul, yang akhirnya Sung Chul yang tidak terima diremehkan oleh si botak pun langsung membantai habis anak buah Mei Mei. Di tempat lain, Sugdo yang tidak tahu harus mencari pil hyper itu kemana. Tiba-tiba si Yang Hu teringat kalau Tomo dan rekan-rekannya punya bisnis kapal persiar di sebuah tempat yang kabarnya sudah tutup. Namun karena tidak ingin melewatkan petunjuk sedikit pun, akhirnya Sugdo pergi ke sana untuk memeriksanya. Tapi ternyata para anak buah Riki yang juga sama-sama mencari pil tersebut juga sudah berada di tempat itu. Yang pada akhirnya Sugdo pun harus membogem mereka satu persatu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun setelah mengalahkan anak buah Riki, Sugdo ternyata tidak mendapatkan informasi apa-apa karena mereka juga sedang mencari pil hyper yang disembunyikan oleh Tomo. Hingga tanpa sengaja saat Sugdo memeriksa kotak kunci, ia menemukan kunci khusus pada sebuah kapal yang bertuliskan Lucy. Menggunakan kunci tersebut, Sugdo pun masuk ke dalam kapal dan mencari pil itu di sana. Namun tetap saja mereka tidak menemukan pil-pil tersebut dan malah mendapati kalau di lambung kapal itulah pil hyper selama ini diproduksi. 원료들 조합을 해가지고 여기서 찍어낸 것 같아. Curiga dengan sebuah brankas di lambung kapal, Sugdo lantas mencoba membuka brankas tersebut secara paksa. Namun ketika terbuka, di dalam brankas itu hanya ada beberapa gulungan tali yang entah untuk apa. Tapi setelah melihat gulungan tali-tali itu, Sugdo akhirnya mengetahui di manakah Tomo menyembunyikan 20 kg pil hyper yang dicari-cari. Setelah mendapatkan pil-pil tersebut, Sugdo lantas meminta Corong untuk bekerja sama dan menjebak Jo Sung Chul agar mereka bisa menangkapnya. Setelah melihat pil-pil tersebut memang benar ada di tangan Corong, Sung Chul lantas membuat kesepakatan agar mereka bisa bertemu di sebuah tempat yang sudah ia tentukan. Namun ternyata Sung Chul sendiri sadar kalau dirinya dijebak dan lantas mendatangi Riki untuk meminta bantuannya dan bekerja sama. 그 약 어디 있는지 내가 알아. 나랑 거래 하나 하자. Tidak berselang lama, Sugdo yang mengawal Corong lantas pergi ke tempat di mana Sung Chul memintanya datang untuk menyerahkan pil-pil tersebut. Namun begitu sampai di sana, ternyata yang ada di tempat itu bukanlah Sung Chul, melainkan Riki. Sugdo yang bergegas menyelamatkan Corong pun malah terkapar setelah digebuk dengan tongkat baseball. 이런 씨. Sementara di bawah ternyata Sung Chul mengeroyok tim Sugdo yang membawa pil-pil tersebut bersama mereka. Karena ternyata tas yang dibawa naik oleh Corong tadi berisikan garam alias paket palsu. Riki yang sangat murka pun membawa Sugdo pergi bersama mereka karena para polisi yang sudah datang ke tempat tersebut. Namun sayang, Sung Chul ternyata berhasil membawa kabur pil-pil hyper itu bersamanya.
Setelah berhasil kabur, Sukdo yang mereka bawa lantas disekap dan dihajar habis-habisan oleh para Yakuza untuk mengetahui pil-pil hyper itu ada di mana. Dan di saat itu juga Sung-chul ternyata menghubungi Riki untuk memberitahukan kalau pil-pil itu ternyata ada bersamanya. Namun ketika sedang menerima telepon dari Sung-chul, tiba-tiba dari belakang terdengar suara mak gedebak-gedebuk akibat Sukdo yang mengamuk dan melempar semua anak buahnya. Ya, ternyata Sukdo yang memang sangat badas tidak akan mungkin mudah untuk dikalahkan oleh para cecenguk-cecenguk Yakuza, yang akhirnya karena memang Riki tidak ingin melepaskan Sukdo hidup-hidup, ia pun segera meminta anak buahnya untuk mengeksekusinya. Namun sayang, anak buah Riki yang harus turu akibat tidak tahan dengan bogeman dahsyat Sukdo. Setelah anak buahnya turu, akhirnya Riki pun ikut menjajal kehebatan Sukdo dan berduel dengannya. Namun karena Riki yang memang seorang Yakuza, tentu ia pun menggunakan katana untuk mengalahkan Sukdo. Namun tetap saja walaupun Riki menggunakan senjata dan Sukdo hanya menggunakan tangan kosong, ia tetap bisa mengalahkan Riki dengan bogemannya yang amat jos gandos kotos-kotos. Di tempat lain, Sung-chul yang berhasil mendapatkan pil-pil itu lantas berusaha kabur dari Korea dengan bermodalkan emas-emas batangan yang begitu banyak. Namun ketika baru saja hendak kabur, tiba-tiba Sukdo sudah berhasil menyusulnya dan menggagalkan rencana Sung-chul. Sudah tidak bisa kemana-mana lagi, Sung-chul lantas menantang Sukdo untuk berduel dengannya di dalam kantor kepolisian. Sung-chul yang tidak sportif pun menyerang Sukdo dari belakang dan mencoba mencucuk matanya dengan beberapa pulpen. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil karena Sukdo langsung membogem tulang rusuk Sung-chul hingga remuk makruk, renyah banget. Namun setelah tulang rusuknya remuk, Sung-chul malah mencoba menyuap Sukdo untuk membagi dua hasil penjualan narkoboy-narkoboy yang akan dibeli oleh pihak Cina. Tapi karena memang Sukdo adalah polisi yang jujur, tentu ia pun tak sudi menerima tawaran uang haram tersebut dan langsung memperkenalkan tinjunya untuk membuat Sung-chul turu seperti para penjahat-penjahat lainnya. 인사해. 그럼 넌 오늘 죽어야겠다. 속도 난 온몸이 아파. 신종마약 하이퍼를 국내로 들여와 전국으로. Dan setelah berhasil meringkus semua penjahat, Sukdo dan timnya pun merayakan kemenangan atas semua kerja keras mereka. Kenaikan jabatan dan juga bonus diberikan kepada tim Sukdo oleh kepolisian pusat. Lantas, apakah keseruan Sukdo alias Pak Lee Don Lee dalam memberantas para penjahat akan terus berlanjut? Yo, mari kita tunggu saja. Karena The Round Up No Way Out berakhir sampai di sini dan tamat.